Halo, selamat datang di sesi bedah materi kita hari ini. Langsung aja ya, hari ini kita bakal ngebedah satu sumber yang bener-bener luar biasa, yaitu surat ke-49 Al-Hujurat yang fokus banget pada akhlak terpuji. Secara harfiah, namanya memang berarti kamar-kamar, merujuk pada ruang-ruang privat di sekitar Masjid Nabawi zaman dulu. Tapi kita nggak bakal cuma ngelihat ini sebagai teks sejarah loh. Teks ini tuh sebenarnya panduan etika tertinggi, kayak semacam kode etik yang hidup dan super relevan buat navigasiin rumitnya kehidupan modern kita sekarang ini. Nah, kutipan ini nih yang jadi jangkar dari seluruh pembahasan kita. Menarik banget kan? Sumber ini menekankan kalau tujuan akhir dari perjalanan spiritual yang panjang, mulai dari mengenal Sang Pencipta, melawan ego, sampai ngebersihin hati, itu ujung-ujungnya ya akhlak yang mulia. Poin krusialnya di sini adalah, tanpa karakter yang baik, semua ritual spiritual kita, entah itu sholat, puasa, atau haji, bisa dibilang nyaris kosong. Karena pada akhirnya akhlak itu adalah cerminan langsung dari iman yang matang. Biar gampang mahamin teks yang padat ini, kita bakal lewatin 5 agenda utama ya. Dimensi ke atas, dimensi keluar, dimensi ke dalam, puncak kesetaraan, dan kita tutup dengan aplikasi praktis. Oke, bagian 1. Dimensi ke atas. Adab kepada Sang Pencipta. Mari kita mulai dari lingkaran yang paling tinggi. Di sini kelihatan jelas gimana teks kini ngebangun fondasi kita. Kita bisa lihat kontras yang tajam antara perilaku buruk dan baik. Konsep zaman dulu, kayak larangan manggil nabi dengan teriak-teriak dari luar kamarnya, itu ternyata bisa banget diterjemahin jadi pelajaran abadi buat kita sekarang. Ini ngajarin kita buat nurunin ego, nggak ninggiin suara di atas kebenaran, nggak maksain kehendak, dan yang pasti ngehargain privasi dan waktu orang lain. Intinya, kedewasaan akhlak itu berawal dari kesabaran. Lanjut ke bagian 2, dimensi keluar, interaksi sosial. Begitu kita melangkah keluar ke ranah sosial, wow, aturan-aturan di sini tuh kerasa kayak emang ditulis khusus buat era digital kita sekarang ini. Disinilah kita ketemu sama satu konsep emas, yaitu tabayun. Artinya, kita harus meriksa dan nyari bukti dengan teliti banget sebelum nerima atau nyebarin berita. Poin pentingnya, tabayun ini benar-benar mandat anti-hoax yang paling ultimate. Ini tuh ibarat tembok api etis yang nyegah kita dari nyebarin berita palsu yang bisa aja nggak sengaja ngehancurin hidup orang lain cuma karena kita ceroboh. Jadi ya, kalau ragu, mending diam aja deh. Terus, gimana kalau ada konflik di masyarakat? Teks ini ngasih kita semacam action plan 3 langkah yang super spesifik. 1. Damaikan pihak yang lagi ribut. 2. Kalau ada yang berbuat zalim atau nggak adil, lawan penindasan itu sampai berhenti, jangan cuma diam nonton. Dan 3. Pulihkan perdamaian tapi dengan keadilan yang mutlak. Ini tuh bener-bener cetak biru gimana caranya jadi juru damai yang fair, dan bukan malah jadi provokator toksik yang manasin suasana. Masuk ke bagian 3, dimensi ke dalam. Penyakit interpersonal. Sekarang coba kita perhatiin lebih dalam lagi. Teks ini langsung nembak hal-hal yang disebut sebagai penyakit hati yang secara diam-diam ngerusak persaudaraan kita dari dalam. Perhatiin deh daftar larangan ini benar-benar harga mati, hal yang jangan dilakuin dalam pergaulan. Jangan merasa geng kalian lebih baik, jangan saling ngehina, jangan ngasih julukan yang rendahin fisik atau status, jangan gampang berprasangka buruk tanpa bukti, dan please jangan kepo atau mata-matain privasi orang lain. Kalau kita sampai ngelanggar batas ini, kita dituntut buat langsung koreksi diri dan tobat. Karena kalau dibiarin, itu sama aja kita lagi berbuat zolim loh. Nah, dari semua larangan tadi, ini mungkin metafora yang paling bikin merinding. Gibah atau ngomongin orang di belakang, itu disamain kayak kita memakan daging saudara kita sendiri yang udah jadi mayat. Menjijikan banget kan? Teks ini sengaja pakai perumpamaan yang bikin kita mual. Tujuannya satu, biar kita benar-benar kerasa seberapa berat dan menjijikannya tindakan ngomongin aib orang lain. Kita sampai di bagian 4, puncak kesetaraan, ukuran ilahi. Setelah ngebersihin semua penyakit hati tadi, kita dibawa ke puncak absolut dari sumber ini. Ini adalah deklarasi anti-rasisme yang luar biasa revolusioner. Teks ini ngingetin kita semua kalau seluruh umat manusia itu asalnya cuma dari satu laki-laki dan satu perempuan. Udah, itu aja. Jadi, ilusi-ilusi duniawi kayak ras, kasta, warna kulit, atau seberapa kaya kalian, itu sama sekali nggak ada artinya. Satu-satunya ukuran pasti buat kemuliaan seseorang di mata Tuhan itu cuma takwa, ketakwaan sejati yang tersembunyi di dalam hati. Ini otomatis ngehancurin alasan apapun buat kita bersikap sombong. Nggak ada ceritanya satu kelompok lebih superior secara genetik dari yang lain. Nyambung dari situ, ada perbedaan yang cerdas banget antara sekedar label dan esensi. Dijelasin di sini, kalau ngaku beriman cuma dari mulut atau sekedar jalanin ritual aja tuh nggak cukup.
Keimanan yang benar-benar sejati atau iman itu harus nembus jauh ke dalam hati dan harus wujud nyata jadi akhlak mulia yang sedari tadi kita bahas. Gampangnya gini Beh, kalau akhlaknya masih berantakan, ya klaim keimanannya patut dipertanyakan. Dan yang terakhir bagian 5, aplikasi praktis dalam keseharian. Teori aja jelas nggak cukup kan? Jadi gimana caranya kita pakai kebijaksanaan kuno yang luar biasa ini buat kebiasaan sehari-hari di dunia modern? Saya mau kalian nantang diri sendiri pakai satu pertanyaan simpel ini setiap kali mau buka mulut ngomongin orang. Tanyain ke diri sendiri, ini gibah bukan ya? Apa omongan ini bahkan sama menjijikannya sama metafora makan mayat tadi? Kalau jawabannya iya, lebih baik tahan lisan kalian. Di zaman sekarang yang kadang jempol kita lebih cepat dari pikiran, coba deh tanyain ini sebelum kalian forward pesan heboh di grup obrolan. Udah tabayun belum nih gue? Udah ngecek fakta sama sumber aslinya belum? Pastiin kita tuh jadi penjaga gerbang kebenaran, bukan malah jadi agen penyebar hoaks yang bikin ricuh masyarakat. Kita tutup sesi bedah materi kali ini dengan satu pertanyaan provokatif buat ngerem ego kita. Kapanpun kalian ngerasa lebih pinter, lebih kaya, atau lebih suci dari orang lain, langsung tanya ke diri sendiri. Siapa gue sampai berani merasa lebih baik dari mereka? Kalau kita ingat bahwa kemuliaan atau takwa sejati itu cuma Tuhan yang tahu, kita pasti bakal terus belajar buat rendah hati. Jadi, setelah ngelihat panduan etika yang luar biasa ini, gimana kalian bakal nerapinya hari ini? Coba dipikir-pikir lagi ya, dan sampai jumpa di sesi bedah materi kita berikutnya.